ada 3 yang membinasakan amal, wa ijabul nawi bi nafsi. Nah, bangga seseorang dengan dirinya. Nah, bangga seseorang dengan dirinya. Itu satu. Kalau B seperti ujub. Jadi ujub ini dosanya ganal. Karena apa ya? Karena dosa di hati dan lupa dengan bantuan Allah. Lupa dengan bantuan Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah majlis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana seorang penuntut ilmu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bukan terus kita tidak bekerja karena kita dijamin, akan tetapi dari kerja kita Allah permudah pekerjaan kita, hasilnya pun Allah berkahi. Kadang ada seseorang tuhu begawe, tuhu menureh, tuhu berhuma, tapi tidak pernah merasakan ketenangan dalam kehidupannya. Mungkin di balik itu dia tidak menuntut ilmu. Maka dari itu dia tidak merasakan keberkahan yang telah Allah berikan kepada seseorang hamba yang menuntut ilmu. Ini karena permintaan guru untuk baca sedikit. Jadi ulun kadang hendak membaca, ulun justru mau hadir, mau belajar sama guru, tapi jangan dulu sedikit. Kita baca juga karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang diterjemahkan oleh Rabithah Alawiyin, yaitu jalan yang lurus untuk mengenal Thariqah Alawiyah, terjemahan dari Al-Manhaj As-Sawi. Sama, kitabnya sama, cuma beda kajiannya. Kitabnya sama dengan kitab yang kita baca dengan guru, kitab fikih. Di sini ulun menerangkan daripada kemuliaan ilmu dan tercelanya kebodohan. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau memulainya dengan mengatakan, ketahuilah, mempelajari dan mengajarkan ilmu merupakan amal yang paling luhur, amal yang paling baik dan utama melebihi semua amal lainnya. Jadi mau amal ibadah, mau amal seperti apapun, tetap terkalahkan dengan amal mempelajari dan mengajarkan ilmu. Sebagaimana kita duduk di sini, kita mempelajari dan guru mengajarkan. Dan tidak mungkin ketika tidak ada kita, terus guru mau mengajarkan, nggak mungkin. Dan ini pun permintaan daripada kita, karena kita ingin dilajari oleh guru kita agar tabarukan, mengambil keberkahan, agar kita mengetahui. Begitupun yang dapat mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan dalil-dalil yang tidak terhitung banyaknya
Berapa banyak dalil yang mengatakan keutamaan majelis ilmu, keutamaan orang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu dijamin rezekinya oleh Allah, kata Nabi. Orang menuntut ilmu lebih baik daripada 1000 orang, 1000 mayat yang kita antar. Orang menuntut ilmu lebih baik daripada 1000 rakaat kita solat. Orang menuntut ilmu lebih baik daripada 1000 orang sakit yang kita jenguk. Banyak sekali dalil-dalil yang mengatakan keuntungan orang yang menuntut ilmu, dan sangatlah terkenal tanpa harus disebutkan lagi. Wah, di sini dikatakan seperti ini, di sini dikatakan seperti ini. Begitupun yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 18 yang sering kita dengar. Syahidallah annahu la ilaha illahu huwal malik huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Sering selesai sholat pasti kita baca, pasti kita dengar. Yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Allah, yang menegakkan keadilan. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini Allah terangkan bagaimana keanugerahan Allah rangkaikan dengan orang-orang yang berilmu. Jadi tidak ada kata orang yang sugih, tidak ada. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak, man lam yatlu bil ilma kaifa tad'u nafsuhu ila mukarramati. Kata Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, siapa orang enggak mau nuntut ilmu, siapa orang enggak mau hadir di majelis ilmu, bagaimana jiwanya bisa mengajak dia untuk berbuat baik? Tidak termasuk dengan golongan orang-orang yang baik. Karena apa? Karena dengan ilmu dia nggak tahu bagaimana tata cara wudu yang baik, bagaimana dia mengajak jiwanya untuk berbuat baik, apalagi mengajak orang lain untuk berbuat baik, sementara dirinya tidak berbuat baik. Karena apa? Karena nggak ada ilmu, karena nggak mau untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Allah rangkaikan orang yang berilmu dengan keanugerahan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah jelaskan tidak ada Tuhan selain Allah. Enggak ada Tuhan selain Allah yang maha menegakkan keadilan. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu. Yang disebutkan malaikat dengan orang yang berilmu. Jadi rugi kalau kita nggak nuntut ilmu, kita nggak tahu ilmu ini, kita nggak tahu ilmu itu, rugi. Karena kelak di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu nggak tahu? Oh, saya nggak belajar. Loh, kok nggak belajar? Kada kekurangan majelis taklim, kada kekurangan tuan guru, kada kekurangan habibnya. Jadi amatlah rugi orang yang mengatakan apa yang bisa saya dapat lakukan dengan majelis ilmu. Ayu syai'in bi majlisil ilmi. Rugi orang yang mengatakan hal tersebut, karena dengan majelis ilmu kita dapat mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Kita dapat memperindah ibadah kita dengan kita berkat kita belajar. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wa'afu minkum. Astagfirullah.
وعلى آله وأصحابه في وجود الأولين والآخرين الآخرين الشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا علماء الفقيه أبو Kalimat Abu Hanifah Kalimat Sunnah Ali Malik bin Anas Sunnah Al-Syafi'i Muhammad bin Sunnah Syekh Bilal Al-Fatihah Bila para berdiri yang Islam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على حبيب الله ومحمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah Rabbil Alamin wa itu ta'alluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala al-haq ada tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalah ala khilafati bidiyah wa anwajillah wa da'ibati wa nubihi wa tawabi subhanahu wa ta'ala wa al-musafir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi jami'i ulumihi wa ulumikum Waulung Isa yang sering kita ini amin ya Rabbal Alamin. Kemudian halaman 50 yang minggu tadi ada taliung di bawah halaman 50 minggu tadi taliung di bawah kalimat taliung dua belas. Kalimat al-mubahu taliung minggu tadi. Al-mubahu mubah ada gawian mubah luwatan secara luwat al-jaizu boleh jaiz itu boleh mubah secara bahasa itu al-jaizu boleh wasya'an secara agama ma gawian karena adalah gawian tempuhu meninggalkannya itu gawian wa fi'luhu menggawinya itu gawian ala sawa'i atas sama ini sama digawi kah ditinggalkan kah sama hukumnya hukumnya pada sawa itu sama biasa itu ini sama ala sawa'i atas sama juga hukum mubah la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu la yusabu kada dikasih pahala fa'iluhu namun gawi bila kita gawi kada berpahala mubah wa la yu'aqabu dan kada disiksa kada berdosa tarikuhu meninggalkannya itu mubah illa kecuali biniatin sholihatin kecuali dengan niat yang soleh kecuali dengan niat yang soleh apabila digawi atau ditinggalkan dengan niat yang saleh fayusabu maka mendapat pahala bila digawi itu dengan niat yang saleh maka diberi pahala kayak minum mubah nak makan ya kita anak ada apa tapi niatan untuk ibadah supaya makan supaya kuat ibadah supaya kau kuat apa mencari yang halal, usaha yang halal, ada pahala. Minum itu dua. Bila niat yang baik, yang mubah ini menjadi mendapat pahala. Bila yang ada niat, ada pahala. Kita makan ada niat, ada pahala. Kayaknya habis ada pahala ada. Dan tujuan diadakan hukum mubah ini supaya membedakan antara nambah ilmu dengan kada ilmu. Mubah nih, nambah ilmu ini manggil mubah ini untuk niatan ibadah, makan anak ibadah, kuat ibadah, minum anak kuat ibadah, istirahat anak ibadah. Nah, kalau nambah ilmu, niat yang baik. Tapi kalau anak kada ilmu, kada asal gawe aja makan, minum. Jadi mubah ini membedakan antara nambah ilmu dan kada ilmu. Nah itu sudah dipatur sudah aja boleh wal halal ya buat ilmu secara lengkap 3 macam itu. Nah,
Kudus. Kemudian sambungannya halaman 55. Kitab Taharati ini kitab ada kitab asalnya. Ini kitab membahas tentang taharah. Pak, buka taharatu. Karena ada bidaan, ada 3 lafaz yang tulisannya sama, tapi garisnya sebutin belayan. Nah, kita ini tak garis fathah, tak. Ini ada tuh kita. Tuharatu ada tiharatu. At-taharatu maknanya itu bersuci daripada hadas dan najis. Tupak fathah tak. Kalau kalau bergamah maknanya sisa banyu yang digunakan untuk bersuci. Nah, sedikitnya bersuci daripada hadas dan najis itu sisa banyu yang digunakan untuk bersuci. Tiharatu itu benda yang dipakai tatkala bersuci seperti sabun. Nah, jadi luas besar, misalnya salah baca, salah mananya. Bila ada baca ta itu namanya bersuci. Tadi kalau terbaca to sisa banyu yang digunakan. Bila t benda yang dipakai untuk bersuci kayak sabun. Ta'rifu taharati lughatan, definisi taharah itu secara bahasa. Ta'rifu taharati lughatan, definisi taharah itu secara lughat, secara bahasa. An-nazafatu, an-nazafatu jadi kita suci atau apa atau kebersihan atau suci. An-nazafatu suci, wal khulusu bersih. Sama aja nazafah wal khulus. Mau anak belain maknanya an-nazafah suci, wal khulusu bersih. Minal adnasi daripada kotoran. Al-hisiyati, baik kotoran itu isi itu yang dapat dicapai dengan indera yang seperti dapat dilihat. Isi itu dapat dilihat yang nyata, yang zahir. Isi itu kotoran yang dapat dilihat yang nyata. At-taharati seperti baju bersuci, anil hadasi daripada hadas kecil dan hadas besar. Wal khabasi bersuci daripada khabas itu kotoran juga sama ada mas tadi. Wal khabathi itu kotoran juga. Nah itu secara bahasa. Secara bahasa itu suci, bersih daripada kotoran yang dapat dilihat daripada hadas kecil, hadas besar dan daripada kotoran. Wal maknawiyati, dan kotoran secara maknawi artinya yang akan dapat dilihat. Karena kalau dilihat maknawi itu secara maknawi, jangan kadang kalau dilihat secara maknawi. Naba itu anil amnadi daripada penyakit maupun maladi amnad, penyakit al-qalbiyati, penyakit hati, al-qalbiyati hati. Nah jadi penyakit hati itu kan kelihatan. Napa contohnya kal-ujubi, ya, kal-ujubi, penyakit di hati itu kal-ujubi seperti ujub. Kalau itu ujub, tapi ujub itu membanggakan akan amal, bangga lawan amal. Ujub, hati itu akan jadi hati. Kalau ujubi seperti ujub membanggakan akan amal. Kalau kita bangga lawan amal kita, bangga dengan perbuatan kita. Jadi dalam Al-Quran bahwa yaumahuna ini jabat hukum kasabukum falam tughni ankum syai'an. Pada perang itu umat Islam berbangga bukan sangat karena banyaknya pasukan pasti kita sudah menang. Di bulan Sabat kita di banyak nih pasukan nih
nyata sudah kalah musuh. Kita ini banyak, nyata menang sudah. Sekalinya kalah. Tuhan Nabi sahabat itu zaman itu kenapa? Karena ada sebangga di dalam hati. Tuh bangga dengan amal. Makanya jangan hadis nanti salah atau mulika. Ada 3 yang membinasakan amal, luan ijabul nawi bihabsih. Nah, bangga seseorang dengan dirinya. Nah, bangga seseorang dengan dirinya. Itu satu. Kalau D seperti ujub. Jadi ujub ini dosanya ganal. Karena apa ya? Karena dosa di hati dan lupa dengan bantuan Allah. Lupa lawan bantuan Allah. Lupa lawan bantuan Allah. Beribadah, bangga dengan ibadah. Pada ingat lawan bantuan Allah. Nah, ujub namanya. Jadi ujub ini dosanya ganal karena lupa lawan bantuan Allah. Padahal kita kalau gagal itu Allah nggak mengalahkan. Maka dia ditolong itu Allah Allah. Nah, jadi ingat nikmat Allah dan buat Tuhan. Al-Wahid. Wal kibri, yang semuanya wal kibri penyakit hati juga nih, yaitu sombong. Itu sombong. Maksudnya yaitu nafsi kalau memandang dirinya lebih daripada yang lain bidang apapun. Masa lebih ada yang lain mengapa itu masa lebih kan? Itu namanya sombong. Sebagaimana iblis mengucap karena khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jadi iblis, aku ini lebih baik daripada Adam karena aku diciptakan daripada api sedangkan Adam diciptakan daripada tanah. Nah, itu kata-katanya anak kalau aku lebih baik. Sombong ini merasa beliaunya lebih baik lebih daripada orang lain. Terus penyakit hati juga sombong lah. Adapun sebab sombong itu ada 7 golongan manusia. Sebab sombong itu 7 macam. Di antaranya bisa sombong itu orang mengambil ilmu. Orang mengambil ilmu bisa sombong, tapi bukan ilmu tasawuf, bukan ilmu tauhid. Dia orang alim yang bisa sombong. Tapi alim kadang apa? Kadang ilmu tasawuf, kadang ilmu tauhid. Orang tasawuf kadang mau lagi sombong. Dicampur sudah sombong orang tauhid karena lawan Tuhan kadang mau lagi sombong. Nah, lain pada ilmu 2 ini bisa sombong. Ahli fikih, alim di bidang fikih. Nah, hati-hati itu bisa sombong, asa alim banget, asa alimnya, bisa apa-apa bisanya. Nah, hati-hati gitu. Sebagaimana terjadi kepada Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini ulama fikih. Nah, Ibnu Arabi ulama ahli di bidang fikih sedikit. Beliau ini suatu saat naik kapal. Ibnu Arabi ini ahli fikih sedikit, ahli banget di bidang fikih. Sidin ini naik kapal. Nah, kemana kan Sidin? Naik kapal sampai di tengah laut, banyak gelombang benar. Nah, kapal di Mabayun, kapal di tengah laut. Lalu Ibnu Arabi tadi berucap, wahai laut, uskun, inna fis safinati bahral ilmi. Wahai laut, diam engkau laut, jangan bergelombang lagi. Tahulah engkau di dalam kapal ini ada lautan ilmu. Artinya orang alim, Sidin alim nih. Sidin berucap kayak itu. Wahai laut, diam. Di dalam kapalnya ada seseorang lautan ilmu fikih. Nah, memang ahli fikih sih. Karena Sidin berucap kayak itu. Nah, karena Sidin berucap kayak itu, lalu ditegur oleh Allah Ta'ala. Karena orang alim mudah aja menguliknya. Allah melakukan syarat ditegur oleh Allah Ta'ala mengutus iwak nanggana. Lalu diutus Tuhan iwak nanggana mendekati itu kapal dan berkata-kata kepada Ibnu Arabi. Tadi ucap menanyakan masalah kepada Ibnu Arabi. Iwak ini ucap bahasa kata cuma si Ibnu Arabi ini paham. Kata iwak tadi, wahai Ibnu Arabi, wahai lautan ilmu, wahai orang alim di kita bahasa kita ini iwak ucap nih. Allah kuasa, mudah aja. Ada masalah, pokoknya ada masalah aja iwak tadi nih. Masalahnya kayak ini.
ada dua orang laki-laki, ada dua orang laki bini nih, dua laki bini, yang ini dua laki bini, jadi uang nih. Tahu-tahu orang laki tadi berubah menjadi babi. Nah, dua laki bini sekalinya, orang laki tadi berubah menjadi babi. Apa ya? Otomatis gak bisa kalau. Orang laki jadi babi, aku lagi nabi ini gak ada aku lagi nabi ini. Otomatis gak bisa. Nah, idahnya bini-bini itu kayak apa? Apakah idahnya kayak mati suami 4 bulan 10 hari, atau idah talak, idah berpisah, idah cerai 3 kali suci. Nah, 3 kali suci. Jadi di waktu ini ada kayak ini nah, 2 laki bini. Sekalinya bakal kajutan nang laki tadi jadi babi. Otomatis nabi ini ada anak lagi gak bisa. Nah, idah bini itu kayak apa? Kayak idah mati lagi kah? Artinya 4 bulan 10 hari, atau idah berpisahan enggak? Idah berpisahan itu 3 kali suci. Nah, maka bingunglah Ibnu Arabi tadi, lautan ilmu tadi bingung. Oh, mai katakan di kitab di mana hendaknya ini? Ada juga masalah ini. Nah, maka lautan ilmu nih. Kata Ibnu Arabi, wahai uang, aku kada dapat menjawab. Maka tidak dapat menjawab. Lalu jadi waktu tadi menjawab karena mempian kada dapat lautan ilmu yang ulun menjawab karena. Nah, ini jawab menjawab kan, andai kata si laki itu berubah menjadi batu atau kayu, maka idahnya kayak idah perempuan itu ditinggal suami, artinya 4 bulan 10 hari. Bilanya berubah jadi batu atau kayu atau benda-benda apakah idahnya kayak mati suami, kayak mati laki 4 bulan 10 hari. Tapi kalau suami itu berubah menjadi binatang, nah, kan tadi jadi babi, jadi binatang apa? Babi, kenapa kan? Maka idahnya idah berpisahan 3 kali suci. Nah, 3 kali suci. Maka tadi yang belah yang Arabi tadi, oh saja aku tadi nasa ada ilmu nasa alim. Nah, sampai ilmu nasa alimnya. Udah ucap tadi uskun. Inna bisabina bahwa ilmu dia laut, semuanya di dalam kapal yang ada lautan ilmu. Anak alim ini sidin ya aku nih. Nah, sekalinya kita Tuhan. Nah, rasa wah bayi ini secepat satu mata kembali kalau jadi sombong itu dosanya benar. Sombong itu dosanya benar karena apa ya? Karena mengambil sifat Allah Taala. Sombong itu benar dosanya karena mengambil sifat Tuhan. Nang patut sombong Tuhan tadi makhluk ada patut sombong, nah ada patut. Jadi walaupun doa sombong itu dosanya karena apa? Karena hendak mengambil sifat Allah Taala. Sambungannya wal hasadi dan hasad. Nah, hasad di hati juga, ini penyakit hati jual hasad. Hasad itu di hati juga katanya. Hasad itu wal hasad taman nizawalin ni'mati alal ghairi. Cita-cita hilangnya nikmat atas orang lain, suka kepingin ketujuh hilang nikmat atas orang lain, itu namanya dengki. Nah, mau dapat nikmat hati kita ada nyaman, nah, hati kita mah cita-cita mudah hilang nikmatnya tuh. Nah, dengki ada di hati kita. Kalau lihat orang lain dapat nikmat, kalau hati kita kada ketujuh, hati kita kada nyaman, hati kita kada menyukai, bahkan hati kita mencita-cita supaya nikmat yang dimiliki itu hilang. Tidak ada bibit-bibit benih-benih dengki di hati kita. Dan dengki hasad ini dosa ganal juga. Karena kayak makan dosa ganal sama dengan memadahkan Tuhan itu kada adil. Semua memadahkan Tuhan itu kada bisa. Si A sugih kita dengki lawan si A sama aja memadahkan Tuhan itu salah. Ya Allah, si A itu kada patut sugih, nang sugih itu aku umpamanya. Si A itu kada patut dapat nikmat, nang dapat nikmat itu aku. Seakan-akan memadahkan Tuhan itu kada bisa. Itu dosa ganal dan kita. Al-hasadu ya'kulul hasan ketika mata kuluna wal khatada. Hasad itu memakan akan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Hilang al-ibadah. Kemudian sambungannya waliyai. Waliyai penyakit hati juga nih. Waliyai penyakit hati. Waliyai itu apa ya? Beramal bukan karena Allah.
tetapi karena pribadinya atau karena ingin dipuji. Itu ya definisi yang ya atau beramal bukan karena Allah tetapi karena pribadinya, kepentingan pribadinya atau ingin dipuji. Itu ya Allah. Kalau Imam Ali lil mulaya abang alamatin tanda ya itu 4 macam tandanya. Kita nih anak mengetahui kita nih ya kan ada 4 macam tandanya biasa dikenali. Yaksiru idza kana wa'dahu malas, apabila dia sendiri ya bila seorang malas beribadah, malas bagi kebaikan, bila seorang bila idza kana wa'dahu yaksiru idza kana wa'dahu malas, apabila dia sendiri ya tanda ya. Wa yazidu fil amal idza asna alaihi, dan bertambah amalnya kebaikannya apabila dipuji, atas pun dipuji makanya bertambah amalnya, ibadahnya, kebaikannya, tanda yang ada di hati kita. Wayang sinar ketiga, wayang situ idza kana ma'ana sajin, apabila beserta manusia, bila banyak tambah amal ibadah, banyak ibadahnya di kumpulan manusia. Bila ada ibadah bertanda ya. Nah, keempat wayang kutu idza dzambi, dan baikin amal apabila dicela. Nah, itu yang namanya. Yang ini dosanya juga gana juga. Karena apa? Karena beramal bukan karena Allah Ta'ala, karena yang lain mensekutukan Tuhan. Yang ini pun dosanya. Nah, itu contoh-contoh presiden sudah bersuci daripada penyakit hati, kalau di ujung, kalau timbul sombong, wal hasadi dengki, yang habis. Wasya'an dan tahara secara agama, aku hadasin, yaitu aku hadasin asal aku itu mengangkat, tapi di sini debitnya menghilangkan hadas. Aku itu asal mana mengangkat, aku hadasin, mengangkat atau menghilangkan hadas. Au izalatun najasin, atau izalatun ini asli menghilangkan maknanya. Izalatu menghilangkan najis. Auma atau ma apa? Maksudnya apa? Bima nauma pada makna keduanya. Atau ma apa? Bima nauma pada makna keduanya. Keduanya mengangkat, menghilangkan hadas dan menghilangkan najis tadi. Awala suratihima, atau atas bentuk rupa keduanya menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Kedua bacaannya ini ada penjelasannya di bawah. Wahada ta'riful Imam Nawawi, ini adalah definisi Imam Nawawi. Imam Nawawi ini kawatidin Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kalau Imam Nawawi Ibnu Hajar. Wasya'at ta'rif, dan penjelasan ini penjelasan ini definisi 1. Rafu hadasin tadi, mengangkatkan hadas atau menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas itu apa? Kal wudu'i, kayak berwudu. Nah, itu menghilangkan hadas. Wal ghusli, kayak mandi wajib sih maksudnya. Kita bila mandi wajib hilang hadas kita. Bila kita berwudu hilang hadas kita. Bila wudu hilang hadas kecil, bila mandi wajib hilang hadas besar. Itu contohnya 1. Yang kedua izalatun najasin, dan menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu contohnya apa? Kal istinja'i bil ma'i, menghilangkan najis itu kayak kita istinja dengan banyak babasuh bakamih atau babasuh dengan batu istinja. Jadi istinja itu menghilangkan najis. Istinja lawan banyu, lain batu lain, istinja lawan bil mai dengan banyu. Wagasni sawabi dan manafas atau membasuh pakaian al mutanajjisi nangkana najis. Itu maksud pahaman menghilangkan najis. Tadi kita beristinja lawan banyu, manafas membasuh pakaian nangkana najis. Itu namanya menghilangkan najis.
Dan ketiga sesuatu bimakna fil hadasi, sesuatu pada makna mengangkatkan hadas. Maknanya aja punya sama mengangkatkan hadas, dihukum akan sama, tapi kada. Sesuatu bimana pada makna fil hadasi mengangkatkan hadas, artinya sama mengangkatkan hadasnya. Sesuatu pada makna itu sama. Sama fil hadasi menghilangkan hadas, kata yamuni, kayak tayamum itu sama mengangkatkan hadas, itu sama hukumnya menghilangkan hadas. Wa wudu'i sahibid darurati, dan wudu yang mempunyai darurat kasalsil dauli seperti kami pada hadis, seperti kami pada hadis. Fainal hadasa, karena hadas la yartafi'u kada ta'angkat kada hilang fihima dengan sebab betayamum lawan yang berwudu tapi bakami kada tiris tadi hukumnya. Nah jadi kayak ini pahamannya itu bicaranya tadi dulu lah. Pahamannya yang ketiga ini sebenarnya tayamum wudu yang hadas selalu keluar ada pakai tiris tadi nih, atau dalam istihadah, bibinian dalam istihadah dalam penyakit, atau bibinian keputihan keluar adanya. Nah itu kada hilang hadasnya dengan sebab berwudu tadi, tapi boleh melakukan ibadah, Jadi kita kayak ini tayamum itu hukumnya kada mengangkatkan hadas, tapi boleh untuk bertayamum apa untuk ibadah, atau bakal kita pamamihan. Bila pamami misalnya pamamihan kita bersil zawal bakal kada tulis kayak apa tuh. Nah silsil kita kada tulis pamami maka wudu kami titik apa sudah sampai sembahyang kayak apa wudu kita. Sebelum wudu tadi di punduk dulu kemaluan kita tadi dengan dan punduk supaya jangan titikkan di punduk dulu mulai kampas dan supaya jangan titik karena kayak lalu itu wudu aja kita. Walaupun aku wudu tadi titik jangan depan, jangan hayat atau sabarnya itu dimaafkan. Dimaafkan boleh kalau beribadah, karena apa ma'fu anhu, dimaafkan daripadanya. Nah dimaafkan tadi walaupun sambil wudu sambil titikan atau bibinian istihadah lewat pada ayat namanya 20 hari dia datang bulan 5 harinya itu dalam istihadah ada tanggulan tuh setengah bulan aja paling banyak 15 hari, ini 20 hari udah masihnya kalau. Nah itu yang istihadah kayak apa? Hafali dulu dia. Nah itu pasca bawa wudu sembahyang itu ditapali dulu supaya jangan titik atau keputihan bisa juga. Karena ma'fu'anhu dimaafkan daripadanya, dan ini hukumnya yufa'an nafsihi la yufa'an ghairuhi, dimaafkan untuk dirinya dan kada dimaafkan untuk orang lain. Maksudnya dia itu bisa sembahyang, awas sembahyang dan sembahyang sendirian atau jadi makmum awas kita sembahyang. Walaupun sambil titikan tadi kita sil-sil bawah tadi udah wudu sudah titikan, sembahyang titikan dia masih, tapi sudah dibundut sudah kayaknya dimaafkan. Boleh aja, jadi Islamnya mudah. Ibu tadi sudah usah ada kemudahan Islam tadi. Tapi kada bisa jadi imam. Kenapa jadi imam? Karena jadi pengamihan tadi. Pengamihan sil-sil kau tadi kan kada boleh jadi imamnya. Mau jadi makmum atau sendirian boleh. Nah itu maksud pahamannya tadi. Pahamannya kayak itu. Sama betayamum tadi kayak itu juga. Betayamum tadi kada boleh jadi imam kita. Mencoba seorang boleh atau jadi makmum boleh. Nah betayamum itu saking kita ada. Jadi betayamum wudu orang pangamihan sebelum kami taruh titik itu dimaafkan boleh aja. Nah, jelas.
penyakitnya kayak ini, jadi dikubur dulu. Tetap wajib sembahyang wudu juga, walaupun waktu wudu tadi titik, hanya titik. Cuma sudah kita pundut sudah, atau waktu sembahyang asal titik, ada kan apa jangan coba tahu ya tanya dimaafkan. Nah ini indahnya agama Islam. Mudah agama Islam ini mudah, asal ada ilmunya. Kalau ada ilmunya ya, kalau ada sembahyang dia titik, kalau ada sembahyang diulah alasan. Kalau ada sembahyang apa? Ada tiis bahkan. Jangan diulah alasan. Ada ilmunya nih, ini penting ilmunya. Kalau kajian di lawan kita atau siapa kita sampaikan. Ini mudah ya. Ini untungnya kita menuntut ilmu dari bibinya itu. Bila lebih pada setengah bulan datang bulan, tak kali ya. Kan nanti kapas di sana itu sebanyak itu. Butuh walaupun ada asa titik pamanya, ada apa? Nah itu bahasannya tadi. Yang ketiga, kemudian yang keempat, sesuatu fi makna izalatin najasati, makna sesuatu pada makna menghilangkan najis. Maknanya aja sama, menghilangkan najis padahal ada secara hakiki, cuma secara hukum sama menghilangkan najis. Kal istinja'i bil hajar, kayak istinja dengan batu. Nah istinja lawan batu, suara yang istinja lawan batu. Kalau ada sebuah juga akan salah. Walaupun ada banyak tanda mengamalkan di buku, jadi nggak boleh bicara itu di halaman. Maka juga banyak ayat untuk mengamalkan ilmu. Itu 3 buncu atau 1 buncu aja, 3 buncu atau bulan bisa juga. Amalkan ada suh lawan istijalon datu ini sekali walaupun ada banyak tanda mengamalkan ilmu. Karena aku bangun malaikat siapa di istinja lawan datu suah kalau mau katakan kita walaupun sekali. Nah itu pasal pengguruan dua sekali itu namanya jadi mengamalkan. Nah walaupun ada banyak. Nah maafi mana izalatin najasati, sesuatu pada makna menghilangkan najis itu sama menghilangkan najis. Kalau istinja bil hajawi seperti istinja dengan batu. Karena apa ya? Fa'inna atharan najasati, karena bahwasanya bekas najis itu bakin masih ada. Kita besti dalam batu itu bekas najisnya ada masih. Lebih besok dan juga kalau pakai batu bagiannya ada masih. Nah itu, tapi itu dimaafkan juga. Dimaafkan. Jadi istinja dengan batu atau orang lain istinja lawan tisu di toilet kan, di pesawat tuh ada batu. Ya, pesawat ada batu. Tisu aja ada, boleh pakai tisu juga. Nah, jadi istinja dengan batu atau ini istinja dengan tisu di toilet kan, di pesawat, di bis itu ada di baju pakai tisu aja. Dalam arti maafu an-nafsi la yafu an-ghayrihi, bisa sembahyang masyarakat atau jadi imam tapi kada bisa jadi imam, kada bisa kayak yang katayangan tadi juga. Nah jadi kita kalau menghilangkan najis akan sembahyang bapak kami dulu kami jadi lawan batu istinjanya, nah kada mau jadi imam kecuali kita jadi makmum aja boleh atau sembahyang karena bekas istinja masih ada, masih bisa berbesok masih ada, tapi hukumnya dimaafkan. Nah ini hukumnya dari istinja tadi. Nah, biasanya di pesawat dalam pesawat mulai dari Jeddah 9 jam lebih. Nah itu pas hari kita kami maka baju ada. Nah baju ada kayak apa pakai tisu. Itu maksud pahamannya tadi. Dan kalimah ma'ala surati il hadasi, sesuatu ala atas surati bentuk atau lupa il hadasi menghilangkan hadas. Hukumnya sama padahal ada. Kal al-salil masnunati, kayak mandi sunat. Nah mandi sunat itu ada menghilangkan hadas kan. Mandi sunat cuma dihukum akan dosa, disamakan.
ada hukum sebenarnya ada mandi sunat itu sama bentuknya sama rupanya mengangkatkan hadas padahal ada karena sudah wal wudu'il mujaddadi dan wudu nang disabah wudu nang kita ini kan udah tahu kalau wudu nang kedua wudu'il mujaddadi wudu nang disabah artinya wudu nang kedua wudu pamulaan kan udah tahu lalu kita cuma kenapakanya ada sebab wudu tuh ada 40 macam disunatkan wudu walaupun ada batal dalam wudu kita ada batal karena kalau wasatnya kita umumnya padahal kan ada batal ya anak sebaya wudu ulang itu sunat wudu nang diulangi nah wudu nang kedua itu seakan-akan dihukumkan mengangkatkan hadas padahal kada kenapa karena hadasnya terangkat sudah wudu nang pamulaan tadi wudu nang kedua ini sunat saja nah itu namanya wudu wal mujaddadi wudu nang dikabahaya tadi dihukumkan bentuknya rupanya mengangkatkan hadas wal ghaslati saniyati wasalas dan basuh wal ghaslati saniyati hati-hati itulah basuhan kalau bila gayanya tuh harus di atas jelas gas nah itu basuhan kalau bus itu mati nah saya kita juga kita salah baca salah mana wal ghaslati saniyati basuhan yang kedua basuhan yang kedua wasani dan basuh wasalis dan basuhan yang ketiga di ghaslil yadi pada membasuh tangan wa ghairiha dan lain pada basuhan tangan bisa kita berwudu itu basuhan yang pamulaan itu wajib itu namanya mengangkatkan hadas nah kedua itu sunat hukumnya basuhan kedua tuh sunat hukumnya cuma dihukumkan mengangkatkan hadas juga dan basuhan yang kedua itu ada mustamal banyak kita sudah basuh muha sama sudah likut nang kedua sunat nang kedua mengulangnya nah nang kedua itu seakan-akan dihukumkan mengangkatkan hadas padahal sudah tamat sudah hadas ya dan basuhan yang kedua itu ada mustamal banyak basuhan yang ketiga wasalisasi dan basuhan yang ketiga ada membasuh tangan atau yang lainnya basuh tangan itu juga nah basuhan pamulaan wajib itu nama mengangkatkan hadas basuhan yang kedua sunat basuhan yang ketiga sunat juga cuma dihukumkan ya nah itu maksudnya jadi basuhan yang kedua basuhan yang ketiga itu hukumnya sunat tapi dihukumkan kayak mengangkatkan hadas juga Bainahuma karena keduanya basuhan yang kedua lalu basuhan yang ketiga tadi lam yarfa'a hadasa kada terangkat hadasnya tapi wasuratuhuma tapi rupanya bentuknya gambaran keduanya tadi kalgas latil Allah itu kayak basuhan yang pamulaan padahal kada menghilangkan hadas karena sudah terhilangkan basuhan yang pamulaan tadi basuhan yang pamulaan itu nama hilangkan yang kedua itu kada cuma dihukumkan kayak basuhan yang pamulaan nah itu pahamannya maka kelima kemudian yang keenam nah oke ini mah yang keenam mah sesuatu ala surati izalatin najasati atas rupa atas gambaran menghilangkan najis dihukumkan sama menghilangkan najis padahal ada juga kalau ghaslatis saniyati kayak basuhan yang kedua bacaannya dulu lah wasalisati kayak basuhan yang ketiga diizalatin najasati pada menghilangkan najis baiklah uma karena bahwasanya keduanya basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga lam tuzila ada hilang itu basuhan yang kedua tadi an-najasata akan najis basuhnya waktu huma tapi gambaran keduanya kalau ghaslatil basuhan yang pamulaan nah kayak ini paham banget nah karena itu masuk hal dua mendibaca biji-bijian misalnya paham dua nah kedua ini najis masalah najis tadi jadi najis itu ada dua dulu saja ada dua macam ada najis hukmiyah ada najis ainiyah kalau najis ainiyah itu benda
bendanya ada, benda najisnya itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan mengambil benda itu tadi, bukan dengan benda diambil, tapi ini dengan sesuatu. Jadi misalnya kita di samin ya, muslimnya samin, ada anak bakami, kenal sudah bakaminya di lantai atau muslim ada asapnya, maka di papan kan bisa asap, ini di samin. Nah, untuk menghilangkan najis itu ya Pak, mesti dibuangnya dulu bendanya, kambingnya lo dibuang. Amun namun di samping itu bakami, kubu ilang banyu sageyo, itu kada mampihin najis, menambahin najis. Ya, jadi hati-hati. Anak bakami di lantai, kalau di samping lantainya, nah bilang akan sapui dulu kambingnya, sapui dulu kambingnya. Jadi kubuy, jadi kubuy yang nang pamulaan udah hilang akan kambingnya dulu deh, hilang sudah, kubuy sekali, hilang pulang jadi 2 kali malam, 1 suci sudah kubuy yang nang pamulaan, tapi sunat mau ulangi, yang kedua kubuy pulang, nah kubuy yang nang kedua itu sunat ini talgas ratisannya, basuhan nang kedua itu kan menghilangkan najis tadi, cuma anak berepik supaya nyaman ya. Nah, jadi kubuy yang kedua, kubuy sabui pulang, itu seakan-akan menghilangkan najis, padahal ada najisnya hilang sudah. Nah, kubuy pulang yang ketiga, sunat lagi, nah, supaya bersih banget. Nah, ambil api 3 kali. Jadi kubuyan yang pamula yang kedua, kubuyan yang ketiga itu hukumnya sunat, tapi dihukumkan apa? Menghilangkan melakukan najis, kayak besuhan yang pemulaan 2 tadi. Nah, jadi kita kebanyakan anak kambing bisa buangi dulu kambingnya, bandanya kita itu dikubui londenya, nah dilap itu nang wajibnya sudah, tambahin sekali lagi kubui dilap sunat, tambahin sekali lagi kubui dilap 3 kali. Nah itu nang abdal dalam mensucikan najis tadi 3 kali besuhan. Tapi besuhan yang kedua, besuhan yang ketiga itu dihukumkan untuk menghilangkan najis, padahal kada. Yang menghilangkan najis tadi kubuyan yang pemulaan sesudah bandanya hilang. Nah itu maksud pahaman nangka anak tadi. Habis sudah. Maqasidu taharati, maqasidu dan tujuan taharati bersuci, asyaluha bentuk-bentuknya bersuci itu arba'atun. Asyaluha bentuk-bentuknya bersuci itu arba'atun. Wudu itu bersuci, wal ghuslu mandi wajib itu bersuci, tayamum bersuci hukumnya, wa izalatun najasati dan menghilangkan najis. Jadi 4 macam bentuk-bentuk bersuci itu 4 macam: wudu, mandi wajib, tayamum, menghilangkan najis. Wasailu taati, wasailu alat untuk bersuci, wasailu itu alat wasailu taati, alat untuk bersuci, al asya'u sesuatu, alati yang adalah sesuatu tadi, yutaharu mensucikan biha dengan itu sesuatu arba'atun. Jadi untuk bersuci 4 macam ya pulang. Wasailu taharati, alat bersuci, al asya'u sesuatu, alati yang adalah sesuatu, yutaharu yang mensucikan biha dengan itu sesuatu tadi, arba'atun 4. Untuk bersuci alatnya 4 di sini. 1 al-ma'u, 1 lawan benyu. Kita bersuci itu lawan benyu. Tapi benyunya tidak kana tahuran, jika adalah benyu itu suci, mensucikan mutlak. Tidak kana tahuran suci, mutlakan mensucikan, benyu mutlak begitu. Yang kedua watarabu, debu. Nah debu kawayon dia yang bersuci nih. Tapi debunya idza kana, jika adalah debu tadi tahiran suci, tahiran mensucikan, suci lagi mensucikan, khalisan yang murni, lahu begitu debu, ubarawun ada debunya, artinya ada debunya, memiliki debu.
bukan ada dabu memiliki dabu. Jadi dabu awal untuk bersuci juga beda yang atau mandi wajib. Yang ketiga untuk bersuci itu kawan dua ada biru. Ada biru ini disamak menyamak. Nah, disamak. Dabik ini disamak suci juga. Iza kana jika adalah itu dabik tadi suci tadi yawifa benda kalak. Nah, jadi menyamak itu dengan benda kalak, dengan benda kalak yang ziru yang mencabut itu benda kalak al-fadalati kelebihan lama anil jildi daripada kulit. Jadi disamak kulit tuh ada masih lamak-lamaknya najis masih nih, untuk menghilangkan itu dengan bandana karat atau di kitab lain itu bandana masin. Jadi kita menyamak itu bandana karat, bandana masin yang ziu yang mencabut itu bandana karat tadi al-fadalati akan kelebihan lama anil jildi daripada kulit. Di kulit itu memang awal dipakai diulah tas, diulah tabang, ada najis laginya sudah disamak sudah. Padahal najis dulu, najis lalu dengan seperti sama hampir najis kalau diulah tas, awal diulah baju bisa ada najis lagi dengan seperti sama. Dabik namanya dengan disamak, tapi menyamaknya dengan bandana kalat atau bandana masin. Yang keempat hajjul istinja, batu tadi awal dimulai beristinja, awal mulai bersuci yang batu dan istinja ya tadi sekali kita mengamalkan walaupun ada batu. Tapi batunya tadi tidak karena kalian, jika adalah batu itu kalian keras, batunya itu usah keras. Jamidah kuat, jamidah itu benda padan kuat lain pada batu, cuma bandanya keras boleh, atau benda padat, benda kuat tahiran suci pula layang kami katiada dari mati wadai pokoknya ada untuk pokoknya keras banget boleh lah istimewa aduh boleh beda makanan benda dari mati. Nah itu 4 macam. Nah, jadi tahu kita untuk bersuci itu alatnya 4: banyu, tanah yang disamak, batu. Wasaili isnani perantara daripada perantara itu 2 macam. Wasailu perantara, wasaili daripada perantara isnani 2. Al-ijtihadu itu kita ijtihad itu mencari tahu. Ijtihad kita mencari tahu namanya. Wal awani itu wadah. Qala ba'duhum mengata sebagian ulama fi dzalika pada demikian itu. Wasail tadi. Wasailut taharati. Pada itu nama tidak alat bersuci tadi lah yang jadi demikian itu. Wasailu taharati, wasailu alat bersuci atrabu tanah kama seperti suci, mak suci. Makanya beda. Mak maknanya tadi ada atas tadi mak apa? Kalau sini mak suci, kama seperti suci, bidaribin dengan disamak, wahajal istinja dan dengan datum istinja, wama dan beja. Wama nakal itu beja pula. Asalnya wama ini beja aja. Tapi karena sini dihilangkan wama dan beja. Masih beja itu apa namanya? Wasailul wasaili dan ta'ata pada ta'ata al-awami itu wadah. Wal ijtihadu dan mencari tahu az-zaman as-sani. Az-zaman as-sani itu ijtihad mencari tahu az-zaman as-sani dengan yakin. Jadi az-zaman as-sani 2 kalimat itu maknanya seperti ini. Az-zaman as-sani dengan yakin. Nah itu masalah ilmu fikih sudah ada. Nah itu habis sudah. Kemudian babul mat
masalah banyu pulang. Nah, kayak apa banyu, nah itu kan penjelasan jadi mudah-mudahan kita paham, mudah-mudahan kita paham dalam kita berdoa. Apapun ya. Bisa asap-asap aja, bisa pisau tadi bisa juga kalau ya sa benda kasat sa jangan benda ng dia mati. Daun jeletang gue. Daun jeletang lah. Kemudian kita menyambung nasihat-nasihat untuk bahas minggu tadi masih masalah ilmu. Jadi Nabi utlubul ilma minal mahdi lalahdi. Kalau kita hadis sudah tuntutlah ilmu itu mulai buaya sampai kalian lahat. Jadi menuntut ilmu itu ada habisnya, ada habisnya kecuali mati. Jangan berdepan aku sudah turun dulu waktu anu menuntut ilmu Tuhan kan bisa lagi, ada kayak itu. Atau kain aja menuntut ilmu itu apabila sudah Tuhan anu ini kadang ada menuntut ilmu itu mulai lagi halus. Sudah kita dilahirkan tuh diajar apa tuh ilmu tuh kita mati dibacakan talqin ilmu dulu, nah, sampai mati global ilma minal mahdi lalahdi. Utlubul ilma walau bainaka wa baina bahra minan nar. Tuntutlah ilmu ya Nabi walaupun antara kau dan antara ilmu itu lautan api. Kita ini anak menuntut ilmu, di sana ada pengajian di satu tempat, tapi tempat itu mesti melalui lautan api. Tetap wajib kita menuntut ilmu, apalagi nasbah dulu. Ini lautan api kita menyobalah nih. Di situ ada ilmu tetap wajib. Utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahran minan nar. Tuntutlah ilmu di Nabi walaupun antara kau dan antara ilmu yang kau tuntut itu melalui lautan api. Lagi lautan banyu apa gitu. Ya lautan api tetap wajib kita. Saking wajibnya menuntut ilmu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlitu lailatul mi'raj alam nar. Ya Nabi aku waktu Isra Mi'raj melihat aku waktu Isra Mi'raj penduduk ahli neraka. Nabi melihatkan diizini Tuhan melihat ke dalam neraka. Maka itu aksar ahliya sekalinya aku lihat di penduduk ahli neraka itu kebanyakannya orang miskin sekalinya. Makanya miskin banyak. Kalau ya Rasulullah minal mal, maksud yang miskin ya Allah, ya Rasulullah miskin harta karena pada hartanya hidup. Allah janabillah ada miskin harta, ada bal minal ilmi, miskin ilmu. Jadi dalam masuk kebanyakan penduduk ahli neraka itu sebab pada ilmu, jadi masuk ke dalam neraka. Miskin daripada ilmu, tapi memadakan. Nah, kayak itu. Banyak aku melihat di dalam penduduk ahli neraka itu penduduknya miskin, maksud miskin daripada ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadun nasi hasatan yaumal qiyamah rajulun amkanahu yatlubul ilma falam yatlubuhu fid dunya. Ujian Nabi yang paling kesangatan manusia menyesal, manusia yang paling kesangatan sedih, yaitu pada hari kiamat laki-laki atau bini-bini yang pada menuntut ilmunya waktu di dunia, padahal ada aja pengajiannya awak sihat aja, pengajiannya ada aja, nah, tapinya kada mau dulu, tapinya kada mau dulu, kada mau nuntut ilmu agama. Aina paling manusia paling menyesal pada kiamat, manusia yang paling sedih pada kiamat. Asal jelas bersamakan manusia asalkan menyesal sedih pada kiamat, itu laki-laki atau bini-bini. Namun mungkin ada waktu, ada tempat untuk menuntut ilmu, tapi nya kada pulang, tapi nya kada menuntutnya, itu benar-benar paling menyesal. Jadi sebelum kita kiamat, belum supaya jangan kita menyesal, lalu kita gunakan untuk ilmu sebagaimana sudah disampaikan oleh Habib kita tadi, kelebihan ilmu.
Faqala ulama law ana sawaba majalisil ilmi badan nasi laqtatalu alaihi hatta yatluha kullu dhi ma'atim. Seandainya bahwasanya pahala duduk di majelis ilmu ini ditampayakan Tuhan, niscaya badan nasi, maka nyatalah manusia itu dia meninggalkan semua gawiannya yang sangat menguntungkan. Nah, seandainya nih, walaupun keuntungan itu mempunyai kerajaan, sugih bila begawi, artinya kayak bila ditampayakan pahala menuntut ilmu ini pastinya meninggalkan gawiannya, walaupun begawi di istana, walaupun gawiannya menguntungkan, tapi dengan pahala menuntut ilmu agama itu ditampayakan, pasti manusia itu meninggalkan semua gawian kayak apa aja, keuntungannya kayak apa aja, pasti dia lama dia meninggalkan. Tapi kalau ditampayakan Tuhan, kita macam-macam alasan, amat gawi ini ada menuntut ilmu agama. Seandainya di melihat nyata sudahnya melepas gawiannya atau sama gawian kita duduk di majelis ilmu agama 2 jam, nah, 2 jam kadang gawi itu sama nilainya, walaupun kenal manfaatnya. Kita begawi 2 jam tadi umpamanya menghasilkan puluhan juta, 2 jam ini kita begawi puluhan juta bahkan miliaran umpamanya duit, tapi ditampayakan Tuhan pahalanya melepas kita hasil mengganal tadi, apa hasil tadi itu aja. Nah itu seandainya para ulama dilihatkan pahalanya tadi, nah, melepas gawian kita tadi, gawian kita nambah manfaat apa, gawian yang ada manfaat lagi. Nah itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa-siapa keluar menuntut ilmu agama maka dia itu sama di jalan Allah, berjuang di jalan Allah sehingga dia kembali ke tempatnya. Kita tadi mulai rumah 2 jam 2, memang boleh setengah 4 tanggal 2 jam. Karenanya tanggal 2 jam itu dianggap fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Kita kada uang apa? Kita kada uang 4 berjuang lawan Nabi, ada gantian. Tanggal 2 jam itu kita sama berjuang membela agama Islam. Nah itu hadis Nabi memadahkan. Man mata fi talabil ilmi fa huwa syahidun. Ya Nabi, siapa-siapa menuntut ilmu agama, siapa-siapa niatan menuntut ilmu agama, maka dia mati, maka mati syahid. Nah, maka dia mati syahid. Kita nih pindah pengajian ini dan ingat kita pulang, ya Allah ulun bila hidup ibu kaina pulang tulang di majelis ilmu agama ada sampai ibu kaina meninggal kita mati syahid. Nah itu pentingnya. Jadi semua amal itu kalau kita niatakan sudah menuntut ilmu agama, ya tunduk dulu ya Allah minggu kaina ulun dan niat pulang nggak sampai minggu kaina menuntut ilmu pulang. Nah, tapi udah sembahyang subuh, kita tunduk dulu di antara isi hati kita, ya Allah bila sampai jam 12 buat belum sembahyang pulang. Nah, ada sampai jam 12 meninggal, ya jam sembahyang sudah kita. Nah itu jadi semua kebaikan kita niatakan sebagaimana menuntut ilmu agama tadi. Siapa-siapa niatan menuntut ilmu agama tapi jangan sampai bahwa syahidun indah mati syahid, walaupun yang mati ditilang, yang tas tilang mati tapi niatnya tadi Tuhan memandang dia. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba yanzur ila utaqillah minan nar falyanzur ila dal muta'allim wasamin. Ya Nabi, siapa-siapa hendak memandang yang dilepaskan daripada siksa api neraka, siapa hendak tahu dia Nabi ini hamba yang ada di siksa kaina, maka lihatilah yang duduk di majelis ilmu agama, yang duduk di majelis ilmu agama itu yang ada di siksa. Karena orang menuntut ilmu agama itu adalah orang selamat di dunia, selamat di akhirat. Itu menuntut ilmu agama tadi. Jadi penting kita menuntut ilmu agama ini penting. Karena al-jahlu babun azimun yadkhulu alaihi syaitan. Dia ulama bahwasanya kejahilan itu satu pintu nang ganal. Kita kada ilmu itu pintu nang bena lawan kita. Ya dahulu alaihi syaitan, memang masuk atas itu pintu oleh syaitan. Jadi namun kita berilmu, syaitan masuk. Karena ilmu itu menjaga lawan kita.
Makin banyak ilmu kita, makin banyak menjaga lawan kita. Pahamannya, bila kita ada ilmu, mudah syaitan masuk ke hati kita. Makin kita ada ilmu, syaitan masukkan ke hati kita. Tapi kalau kita ada ilmu, syaitan pada mau masuk. Semakin banyak ilmu kita, semakin ngalih, semakin sulit syaitan untuk memasuki hati kita, masuk ke awal kita tadi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'alimun kasran ayya mujtahidin fi talabil ilmi afdalun indallah fi sab'ati abidin mujtahidin. Jangan menuntut ilmu malas, ada bersungguh-sungguh pada. Nah, pokoknya ini gak mudah talingah aja. Nah, sebelum menuntut ilmu biasa aja dan pada awal mengamalkan, tapi menuntut ilmu kan, menuntut ilmu mengamalkan kada, pakai alat kada, berbuku kada, berpulpen kada, mau berbuku bagi kita berpulpen baginya. Ini yang biasa aja asal datang aja di majelis ilmu agama, diamalkannya kada kan. Nah itu lebih afdal di sininya daripada 700 abid ahli ibadah pada suku-suku. Itu kelebihan ilmu tadi. Jadi walhasil dalam kelebihan ilmu pasti kita berilmu agama. Kalau anak selamat di dunia, apalagi selamat di akhirat nanti, pasti kita banyak berilmu agama. Pasti kita menuntut ilmu agama. Jadi mudah-mudahan kita mau mengamalkannya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. اللهم إنا نسألك الصحة في الأقوات والعافية وحسن العمل. اللهم إن كان في الدنيا من ميسر وإن كان في الآخرة من مغفرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل